Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat. Kita lanjutkan kuliahnya ya, mengenai karbohidrat. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai monosakarida. Kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Disakarida merupakan produk kondensasi 2 unit monosakarida. Contohnya adalah maltosa dan sukrosa. Jadi, disakarida ini sebenarnya adalah dua unit glukosa yang berikatan membentuk disakarida. Di artinya dua. Jadi, hanya ada dua monomer dari glukosa yang berikatan. Contohnya yang sebelah kiri ini adalah sukrosa, ya, glukosa dan fruktosa berikatan membentuk sukrosa. Ini adalah disakarida. Sedangkan contoh yang sebelah kanan ini juga disakarida. Selanjutnya oligosakarida. Oligosakarida merupakan produk kondensasi 3-10 monosakarida. Jadi kalau 2 tadi disakarida, tapi kalau ada 3 monomer atau sampai 10 monomer glukosa yang saling berikatan membentuk namanya oligosakarida. Sebagian besar oligosakarida ini tidak dapat dicerna dalam tubuh. Oligosakarida merupakan polimer dengan derajat polimerisasi 2-10 dan ini biasanya bersifat larut dalam air. Oligosakarida yang terdiri dari 2 molekul disebut disakarida. Bila 3 molekul disebut triosa. Bila sukrosa terdiri dari molekul glukosa dan fruktosa. Laktosa terdiri dari molekul glukosa dan galaktosa. Ikatan antara dua molekul glukosa pada ikatan oligosakarida ini disebut sebagai ikatan glikosidik. Ikatan glikosidik ini terbentuk antara gugus hidroksil dari atom C nomor 1 yang juga disebut gugus karbon anomerik dengan gugus hidroksil dan atom C pada molekul gula yang lain. Ikatan glikosidik ini biasanya terjadi antara atom C nomor 1 dengan atom C nomor 4 atau dengan melepaskan gugus hidroksi atau gugus airnya. Berikut ini beberapa contoh oligosakarida. Yang paling atas ini adalah frukto-oligosakarida. Ini yang ditemukan di bawang merah, bawang putih, dan asparagus. Kemudian contoh yang kedua ini adalah galakto-oligosakarida, sedangkan yang ketiga adalah oligosakarida yang terdapat dalam kedelai atau soybean. Ini biasanya rafinosa dan pati yang terdapat di dalam kedelai. Selanjutnya adalah polisakarida atau karbohidrat kompleks ya. Polisakarida ini produk kondensasi lebih dari 10 unit monosakarida. Jadi bila ikatan C-nya lebih dari 10 itu sudah merupakan polisakarida. Polisakarida dalam bahan makanan ini sebagai penguat atau tekstur. Misalnya selulosa, hemiselulosa, pektin, lignin ini merupakan polisakarida. Kemudian ada juga yang berfungsi sebagai sumber energi yang cepat, misalnya pati, terus dekstrin, glikogen, dan fruktan. Polisakarida penguat tekstur tidak dapat dicerna oleh tubuh karena
Ini sudah ikatannya yang kompleks, tetapi merupakan serat yang dapat menstimulasi enzim-enzim pencernaan. Polisakarida ini merupakan polimer molekul-molekul monosakarida yang dapat berantai lurus ataupun berantai bercabang yang dapat dihidrolisis oleh enzim-enzim yang spesifik kerjanya. Jadi, cara pemecahannya melalui enzim khusus ya, yang kerjanya bersifat spesifik. Hasil hidrolisis sebagian akan menghasilkan oligosakarida dan dapat dipakai untuk menentukan struktur molekul dari polisakarida tersebut. Contoh dari polisakarida misalnya pati. Pati ini merupakan homopolimer glukosa dengan ikatan alfa-glikosidik. Artinya homopolimer di sini semuanya ikatannya adalah antara glukosa dengan glukosa. Semuanya glukosa dengan ikatan alfa-glikosidik. Jadi ikatannya ikatan alfa. Artinya kalau ikatan alfa tadi posisi gugus OH yang dilepaskan sama dan ini sangat mudah dipecah. Pati ini terdiri dari dua fraksi yang dapat dipisahkan dengan air panas. Fraksi terlarut disebut amilosa dan fraksi yang tidak larut disebut amilopektin. Berikut adalah struktur dari amilosa. Ini struktur yang larut. Jadi ini lebih dari 10. Seperti gambar di bawah ini nanti ada lebih dari 10 monomer glukosa yang berikatan dengan ikatan alfa. Perhatikan gambar ini, yang ikatannya ini ikatan alfa, atom C yang pertama dengan atom C yang keempat yang berikatan. Ini sampai lebih dari 10. Berikut ini adalah ikatan amilopektin, di mana ini sebenarnya yang pertama, yang di atas ini adalah rangkaian ikatan glukosa dengan ikatan atom C yang pertama dengan atom C yang keempat, beberapa rangkaian ikatan atom C yang pertama dan keempat, kemudian berikatan kembali atom C yang pertama, yang lain dengan atom C yang keenam dengan gugus yang lain, rantai yang lain ya. Ini adalah amilopektin. Selanjutnya selulosa. Selulosa merupakan komponen utama penyusun dinding sel tanaman dan merupakan senyawa organik. Selulosa ini merupakan polimer yang tidak larut dari D-glukosa yang digabungkan dengan ikatan glikosida dan disebut polisakarida. Menurut Jansen 1974, selulosa adalah polimer linier dengan ikatan beta dari unit D-glukopiranosil. Makanya susah dipecah, susah dilepaskan, susah dicerna karena ikatannya adalah ikatan beta. Selulosa merupakan polimer glukosa dengan ikatan beta 1 dan 4, atom C yang pertama dengan atom C yang keempat berikatan dengan ikatan beta, jadi silang, dalam rantai yang lurus. Ikatan beta 1,4 glikosida pada selulosa ini dapat dipecah menjadi monomer glukosa dengan cara hidrolisis asam ataupun secara enzimatis. Kesempurnaan pemecahan selulosa pada saluran pencernaan ternak tergantung dari ketersediaan enzim pemecah selulosa. Apa enzimnya? Disebut selulase, enzim selulase. Fungsi karbohidrat. Untuk fungsi karbohidrat ini, saya berharap kalian dapat belajar sendiri. Caranya yaitu
kerjakan tugas menuliskan fungsi dari karbohidrat, ya. Nanti dikumpulkan. Baik, demikian kuliah biokimia ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.